Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa mawala, amma ba'du. Ikhtisar kalam hadratal mukarramin wal mu'azzamin, para asatidil kiram, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus segenap kepengurusan daripada Majelis Ta'lim Mushallah Baitur Rahmah al mukarram wal mu'azzam Abah Ustaz Ilyas matallah fi turi hayati, amin, wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa pula yang saya hormati orang tua kita bersama, Sohaibul Wilayah yang terhormat Al-Mukarram Abah Haji Ali Ar-Rajali matallahu fituli hayati, amin, fid wal dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa pula yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan segenap jamaah, para bapak, para remaja, kaula muda, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, alladzina lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum, yang kesemuanya tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mengawali jumpa kita pada pekan kali ini, sama-sama kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita khususnya senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan milik dan rezekinya, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, Allah jaga, Allah raksa dari musibah dan bencana. Tentunya harapan kita bersama agar senantiasa selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terlebih sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, wa ba'da tahiyah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan Nabi paduka alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in. Terlebih harapan besar kita, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terutama kita kirim Fatihah terlebih dahulu untuk guru kita beserta keluarga dan rombongan yang sekarang sedang menunaikan ritual ibadah umroh di tanah suci Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan guru kita beserta rombongan senantiasa Allah anugerahkan kesehatan, amin. Allah anugerahkan keselamatan, Allah berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga Allah berikan kelancaran, sehingga ritual amal ibadah umrohnya umroh yang makbulah, amin, umroh yang mabrurah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa labnatin sholihah wa li husni maqasidana wa balligh muradana wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah, khususan li abi Bapak Haji Dadi Syahr ma'al jamaah assalamah di baladi Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa pun Allah berikan nasib
Allah anugerahkan nasib sehingga kita bisa berangkat ziarah ke tanah suci Makkah Mukarramah berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ada 3 di dalam prosesi ritual ibadah ziarah ke tanah suci Makkah Madinah, dilirik dari segi nasab, yang kedua dilihat dalam segi nisab, yang keempat nasib. Nasab, nisab, nasib. Nah, yang 2 ini bila mana tidak didasari dengan nasib, mustahil terlaksana. Mana nasab? Nasab itu keturunan nenek moyang kita. Beliau sudah pada berangkat ke sono, sudah terlebih dahulu ziarah ke Makkah Madinah. Dan insya Allah mudah-mudahan ada terah kita juga. Itu 1 nasab. Yang kedua nisab. Nisab itu apa? Duitnya. Dan alhamdulillah kita usaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah meskipun pendapatan tak seberapa, tapi mudah-mudahan kita pun nisab mah udah mencukupi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Namun yang 2 ini nggak bakalan bisa terrealisasi bila mana tidak ada yang ketiga. Mana yang ketiga? Nasib. Tapi kalau nasib meskipun nisab kagak ada, nisab pun apalagi, tapi kalau sudah nasib insya Allah bisa terrealisasi dan terlaksana. Maka ingat pesan guru kemarin ketika menjemput datang ziarah haji kemarin ke bandara. Pesan beliau sungguh sangat istimewa ya. Kata beliau, sudah minta nasib sama Allah. Minta nasib. Kalau sudah dinasibkan oleh Allah, nisab lewat. Kenapa sebabnya? Karena mang pirang-pirang banyak orang yang hartanya banyak, karena tidak ada nasib, berangkat. Maka singgerekeun minta nasib mereka Gusti Allah, minta nasib. Tapi lamun geus nasib mah insyaallah meskipun haji nggak jadi haji kosasi, insyaallah inti nama nyampe ka ditu. Jadi haji ongkos dapat nasi. Nah kitu doang ini ustad barek kumaha jeung ustad nya. Usaha henteu, santri mah boga bisnis henteu gitu. Boga gaji bulanan henteu, ati wal ti eta meureun. Ngan kitu ge geus hak geus titis tulis ti ajali izin pinasti surti yang widi. Geus kudrah iradahna Allah geus mantak minta nasib. Tapi mudah-mudahan berdoa dari semuanya, mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng. Amin. Dan mudah-mudahan di awal tahunnya, ini kan penghujung tahun, bentar lagi Desember. Udah masuk belum Desember? Belum ya. Di penghujung sekarang tanggal 26 November, Desember akhir, awal Januari, di awal tahun di bulan Januari, mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh bareng. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita minta nasib aja. Nah, dan yang menggelitik kedua, kenapa kita tadi membacakan suratul Fatihah dikhususkan untuk guru kita, mengingat ini adalah hari guru. Maka teringat sebuah keterangan yang menyatakan, man aradal falah fal yasir turoban tahta aqdamis suyukh. Subhanallah. Bahwasannya man aradal falah, siapa saja orangnya yang mengharapkan sebuah kebahagiaan dunia akhirat, fal yasir turoban, maka hendaklah dia rela menjadi abu, menjadi debu, tahta aqdamis suyukh, di bawah telapak kaki para guru-gurunya. Subhanallah. Dalam artian kita dibandingkan dengan guru, debunya saja, tak ada harganya, tak ada harkat martabatnya. Karena kita bisa seperti ini berkah wasilah adanya guru.
guru. Kita bisa ibadah dengan sempurna. Minimal kita ibadah bisa meminimalisir, memilah dan memilih. Itu pun berkah jasa guru. Maka oleh karenanya di hari guru, yuk kita haturkan Fatihah untuk guru-guru kita. Baik guru dari pertama, termasuk guru formal juga, dari mulai TK tempo dulu, SD, SR tempo dulu ya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan keberkahan hidupnya, ditambah-tambah berkah hidupnya, ditambah berkah di dalam kehidupannya, tambah-tambah berkah ilmunya, berkah jamaahnya, dan mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wal kullatin shalihah wal husni maqsidana wa balligh muradana wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah, khususan li jami'i syaikhi wa suyukhina mimma syaikhi fatul mu'in wa jami'i syaikhi wa suyukhina mimma syaikhi tariqatil qadr sabandit wa jami'i syaikhi wa suyukhina mimma syaikhi manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jami'i syaikhi wa suyukhina wa jami'i asatidina wa jami'i murabir ruhina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan kita semuanya berkah doa-doa guru. Kita bisa seperti ini, tak lain dan tak bukan berkah beliau. Kita bisa memilah dan memilih. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu mana yang halal dan haram. Kalau bukan dari guru, maka begitu istimewa guru kita, sehingga keterangan itu begitu menggelitik. Ketika ditelaah, saya pun meneteskan air mata. Man aradal falah fal yasir turoban tahta aqdamis suyuh. Jikalau memang kita pengen mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat, ingin mendapatkan keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat, maka kita harus rela menjadi abu di bawah telapak kaki guru. Menjadi abu loh. Bukan sendalnya lagi, abunya. Subhanallah. Berarti derajat kita dibandingkan dengan guru, Masya Allah, tak ada hingganya, tak ada hitungannya. Saking hinanya, kita harus merasa hina di hadapan guru. Kita harus merasa betul-betul hina dibandingkan dengan guru. Karena jasa guru begitu istimewa, jasa guru begitu luar biasa, sehingga kita bisa memilah dan memilih, tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu berkah beliau. Kalau bukan tanpa beliau, siapalah kita? Apa arti dalam hidup kita kalau tanpa ada arahan daripada murabbir ruhina, dari guru yang telah merawat, mendidik diri kita, bahkan ruh kita dididik dengan sepenuh hati oleh guru kita. Oleh karenanya kita doakan guru-guru kita semuanya, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah, sehingga mendapatkan keistimewaan, pangkat yang paling istimewa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di Gurah Gareh Morotereh, dikarenakan masih ada acara pengajian anak muda bulanan di daerah Angke, maka kita ngajinya langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin. Wa qala rabbi surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 181 barisan awal. Man zawwaja bintan tawajahullahu yaumal qiyamati tajal muluki. Barang siapa
yang mengawinkan, yang menikahkan anak perawannya, maka Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Subhanallah. Maksudnya, seorang bapak yang dapat membimbing anaknya, baik perempuan ataupun laki-laki, dan kemudian mengawinkan anak-anaknya dalam keadaan murni perawan asli, bujang asli, tidak pernah melakukan zina, berkat bimbingannya, maka dia akan dapatkan anugerah berupa mahkota kerajaan sebagai penghormatan atas jasanya. Hadis riwayat Ibnu Syahid. Subhanallah. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Nabi berdoa dalam satu majelis, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sebanyak 100 kali. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Begitulah Nabi bertobat kepada Allah dalam satu kali duduk 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Sementara kita yang penuh noda dan dosa masih malas untuk bertaubat. Masih ada gak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih menyambung kajiannya dengan makalah ke-20. Nah, ini dari Hatimil A'sam. Ya, dari Hatimil A'sam. Ini membahas bahwasannya tergesa-gesa al-ajalah minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu timbul daripada betekok tangkorak setan. Namun kata Hatimil A'sam ada 5 hal, 5 perkara yang buru-buru itu bukan termasuk daripada setan, melainkan timbul daripada sunnahnya baginda Rasul, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Yang pertama, ketika tamu datang ke rumah, buru-buru subuhin, kasih subuh. Yang kedua, bila mana? Apa yang kedua? Yang kedua, bila mana mayit telah benar-benar wafat, maka buru-buru dipulasara, dirawat, buru-buru. Yang ketiga, bila mana kita punya anak perempuan sudah balik, buru-buru nikahkan. Yang keempat, bila mana kita punya hutang, buru-buru bayar. Yang kelima, bila mana kita melaksanakan tobat, buru-buru melaksanakan dosa, buru-buru tobat. Maaf, kebalik. Jadi 5 faktor ini yang disampaikan oleh Hatimil A'sam begitu istimewa. Memang betul hakikat daripada al-ajalah minasyaiton, buru-buru itu timbul daripada setan. Namun ada 5 di antaranya. Nah, inilah ketika kita punya anak perempuan, buru-buru nikahkan. Kenapa ini anak perempuan buru-buru kita nikahkan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat keterangan, kita tahu mampu ataupun tidak mendidik anak dengan sepenuhnya, menjaga keimanan dan keislamannya dengan seutuhnya. Apakah kita mampu? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu. Mungkin kita bisa menjaga di rumah dengan didikan kita semampu mungkin, semaksimal mungkin kita mendidik anak. Nah, awas ya, yang ini haram, yang ini halal, yang ini boleh, yang itu tidak diperbolehkan. Mungkin bisa di rumah. Tapi ketika di luar rumah, apakah kita tahu? Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang paling khawatir ketika kita punya anak. Ini urusannya urusan anak.
Masya Allah. Begitu repot, begitu beban yang sangat luar biasa adalah mendidik anak. Tarbiyatul aulad nih. Wajar disampaikan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Riyadul Badi'ah, hukumnya wajib ngedidik anak teh. Bahkan pendapat Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, mendidik anak itu dari semenjak usia tamiz. Bagaimana usia tamiz? Dikomentari oleh Syekh Jainuddin Abdul Aziz di dalam kitab Fathul Mu'in. Manakala anak kita bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri, itu dinyatakan usia tamiz. Kira-kira tuh Bapak kita paham apa tidak? Biasanya ibu-ibu yang paham ya. Nah, anak kita umuran berapa tuh? 7 tahun atau udah kewajiban itu mah. Udah kewajiban diperintah sholat. 5-6 tahun. Bahkan 4 tahun itu sudah ada kemungkinan imkan tamiz. 4 tahun. Kalau kita selaku orang tuanya bisa mengarahkannya, bisa mendidiknya, 4 tahun udah imkan tamiz. Tapi di atas nilai rata-rata usia tamiz 5-6 tahun itu tamiz. Kalau 7 tahun itu bukan tamiz lagi. Hadis sahih buka di dalam kitab Fathul Mu'in. Itu ya. Ya, murus sobiya bis sholati idza balago sab'a sinin wa idza balago asra sinin fadribuhu 'alaiha. Hadis sahih. Perintahlah anakmu ketika ia genap mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagu asra sinin, dan bila mana anak kita sudah genap mencapai usia 10 tahun, padribuhu 'alaiha, bila mana ini anak berani dia meninggalkan satu waktu saja sholat, berani meninggalkan sholat, pukul. Sudah diinstruksikan, suruh dipukul anaknya. Ini tarbiyah aulad, mendidik anak. Lalu bagaimana pukulannya? Dijelaskan. Wa yudrabu darban ghaira mubarihin. Pukullah anakmu dengan pukulan yang sekiranya tidak membahayakan. Ya mau gebugan anak jeung linggis. Waduh, doa gebugan maling bae. Rejet Oh, itu Bang Kumis dulu narik nada Kak linggis jeung naon jeung gebugan anak. Pohara apa tatu ulah Bang Kumis. Pohara. Kunaon anak bedek salat cenah ieu. Ka mana ieu cenah nyoker main PS keneh ieu meureun anak cenah. Ngajingjing linggis atuh ulah. Dipukul ge eta anak wa yudrabu darban ghairu mubarihin. Fathul Mu'in jelas. Pukullah anakmu darban ghairu mubarihin, dengan pukulan yang sekiranya tidak membahayakan. Nah, cuk Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani dari Riyadul Badi'ah di usia tamiz. Keterangan wa yajibu alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim idza mayyaju mala buddha fi ilmi tauhidi wa fi syariati ka kaifiyatit thaharati was sholati wa sa'iris sara'i kasiwaki wa nahwi alqaul. Kitu upami telepat mah eta ka Ustaz dina kitab Riyadul Badi'ah sahih 14. Masih dihandapkan. Wajib bagi kedua orang tua mendidik anak ketika usia tamyiz. Tadi tamyiz itu ya, umur sekiranya bisa minum sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju. Umur 5-6 tahunan. Sudah berkewajiban. Maksudnya apa? Karena umur 7 tahun sudah berkewajiban diperintah sholat. Sedangkan kalau umur 5 tahun, 6 tahun belum diarahkan, belum dididik, atau repot umur 7 tahun. Mana ngerti dia sholat? Maka berpendapat cek Syekh Nawawi, wajib ngadidik anak dari semenjak usia tamiz. Dididik anak orang. Mana? Pertama, fi ilmi tauhidi, ajarkan dia tentang ketuhanan. Ilmu tauhid. Sifat wajibna, sifat mustahilna, wenangna, wajib dirusulna, wajib di Allah, dan lain sebagainya. Nu 50 aqaidil iman anu jelaskeun dina kitab Tijanud Darari itu wajib selaku kita kedua orang tua ngadidik kanu ngajari anakna. Dan urang entos kitu tacan.
Apakah kita sudah begitu kepada anak? Nih, nah, ya, awas ya, usia tamyiz, umur 5 genep tahun kurang. Nah, awasnya 50 aqaidil iman, sifat yang wajib di Allah 20, yang mustahil di Allah 20, yang menang 1, sifat yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4, yang menang 1, jumlah dijamleh nepikeun bibir kajebleh, jumlahnya 50 aqaidil iman. Pernah orang gitu, pernah? Masya Allah. Lamun ngalirik kana keterangan eta, masya Allah, rarasaan ya komo kana ngawinkeun ya, komo kayak ieu menjauhkeun ieu. Ngawinkeun geus balik. Usia tamyiz urang geus keur kewajiban. Sedangkan lamun hak kewajiban sebagai orang tua tidak tersampaikan terhadap anaknya, bagaimana undang-undang Rasul pada 14 abad yang silam, yang mana undang-undang ini tidak ada manusia yang mampu untuk merevisi, apalagi mengganti, komorek ngehapus mah. Mana undang-undangna? Cek baginda Rasul, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kita selaku pimpinan di tengah-tengah rumah tangga, kita seorang suami, maka kita punya tanggung jawab mendidik anak dan istri. Sejauh mana kita mendidik anak dan istri kita? Apakah telah kita sampaikan fi ilmu tauhid pernah diajarkan ke anak pemajikan? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Masya Allah, lamun ngalirik kana etanya kusada cek, masya Allah, sangat ngeri jasa. Terus ku urang dididik. Setelah anak kita terus tumbuh 7 tahun, hadis sahih perintah salat. 10 tahun tedaek salat, ninggalkeun salat, gebung. Ngan Bang Kumis ulah pakai linggis ulah. Ulah pakai linggis. Minimal pakai lidi. Oh, balok ya ulah tuh. Aya KPAI gua di penjara, ih bahaya. Sapu lidi lah 1. Dipukulnya di mana? Mukanya ditampol. Jangan. Dilarang. Agama pun tidak memperbolehkan mukul anak pipinya, jangan. Puang. Jangan. Dong ngagebukan maling banyak. Anak siap lah. Waduh. Kamu nggak mau sholat ya? Atuh rasa teuing. Wa yudrabu darban ghairu mubin. Aturan agama main ada. Pukullah anak sekiranya yang tidak membahayakan. Mana kakinya? Ngambil lidi 1. Cepret 1 aja udah. Pedes itu juga. Dan ayo sholat, nggak masalah. Pukul. Umur 10 tahun sholat. Terus dia, apalagi ini anak perempuan, karena ini akan ada kaitannya dengan menjawwaja bintan wajahullahu yaumal qiyamah tajal muluki nuqas kumaha. Yang bagaimana seorang bapak yang nanti ketika menikahkan putrinya, dia akan diberikan mahkota dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mahkota tazul muluk, mahkota kerajaan. Jadi mahkota kerajaan akan diberikan bagi seorang bapak yang telah sukses mendidik anak perempuannya sehingga sampai nikah tanpa pernah melakukan sebuah maksiat yang dilarang oleh agama. Apakah kita mampu? Allahu a'lam jawabannya. Mungkin kita di rumah bisa, Neng, gak boleh begini, gak boleh ya ini. Tapi masya Allah, beda dengan anak-anak tempo dulu. Waktu zaman kita mah tempo dulu, waktu bapak masih kecil, ya itu sama orang tua. Nah, gak boleh begini, pamali, enggak cukup. Takut ngomongin pamali aja, udah Tapi sekarang, saya nggak ngomongin orang, ngomongin anak, duduk di pintu. Duduk di pintu. Dek, jangan duduk di pintu, nggak boleh pamali. Pamali apaan itu pamali? Nggak boleh. Siapa yang ngelarang? Ini kan rumah Dede katanya. Terserah Dede mau duduk di mana, duduk di mana. Waduh, itu anak sekarang gitu. Anak sekarang gitu. Dibilangin nggak boleh, siapa yang ngelarang? Orang duduk di rumah sendiri kok katanya main larang-larang aja. Pak RT yang ngelarang. Masya Allah jawabnya Pak RT katanya yang ngelarang. Anak sekarang tuh ngedidik anak di zaman sekarang susah. Maka kembali kata baginda Rasul, manjawwaja bintan, barang siapa saja seorang ayah telah menikahkan putrinya
menikahkan putrinya, maka nanti di hari kiamat kelak akan Allah berikan mahkota kerajaan. Dipakaikan mahkota kerajaan bak seperti raja, bahkan melebihi raja-raja di dunia. Subhanallah. Karena apa? Ini mencakup apa yang disampaikan nasihat oleh Imam Hatim. Kata Imam Hatim Al-Asom menyatakan bahwasannya ada perkara yang harus diburu-buru, termasuk 5 perkara yang harus diburu-buru. Di antaranya salah satunya buru-buru nikahin anak perempuan ida balagot, ketika anak perempuan kita sudah genap mencapai usia balik. Artinya apa? Maksud tujuannya apa ini anak perempuan buru-buru dinikahin? Karena kita belum tentu mampu merawat, menjaga anak kita sehingga murni keperawanannya. Minimal langkah itu terlalu jauh lah. Minimal dia menjaga daripada permaksiatan. Apakah kita mampu? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum tentu mampu. Maka oleh karenanya tempo dulu. Kenapa? Alasannya orang tua dulu punya anak perempuan masih kecil udah dinikahin. Betul apa betul? Iya kan? Termasuk saya punya aki, adiknya kakek. Itu ketika nikah itu masih sekolah SR namanya. Sekolah SR. Jadi kalau pagi nganterin istri sekolah, masih kecil. Jangankan bisa ngerawat suami, orang dia juga sarapan dibikinin. Sabar ya teman. Lah kenapa itu masih kecil udah nikahin? Lah itu tujuannya ternyata masya Allah orang tua dulunya. Dia punya keterangan, punya elat. Karena jawabannya saya belum tentu mampu menjaga ini anak perempuan sampai dewasa. Makanya nggak mau kejadian yang keluar daripada istilahnya jalur agama, dosanya yang sangat luar biasa, maka buru-buru dinikahin. Agar tidak ada tuntutan. Mana tuntutannya? Yang tadi dibaca keterangannya. Mas'ulun an ra'iyati, akan dipinta pertanggungjawaban atas anak yang kita pimpin. Maka oleh karenanya siapa orang yang menikahkan putrinya di mana ketika nikah murni keperawanannya, dalam artian masih asli perawan jepretannya. Kalau masih bujang asli, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah melakukan zina, atas dasar bimbingannya, atas dasar didikannya, maka orang tua yang seperti itulah yang akan mendapatkan mahkota kerajaan yang akan diberikan kepadanya. Subhanallah. Sangat luar biasa. Maka oleh karenanya ini kita mangges urang mah tarima dosa baenya. Terus urang mah mang pirang-pirang keur teu ngadidik anak lamun ngalirik kana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dina kitab Riyadul Badi'ah. Kita masih jauh api daripada panggang. Apalagi menjaga keperawanannya, menjaga permaksiatan dan sebagainya. Keur ngadidik mere ilmu tauhid behiji behilanan hiji. Ilmu tauhid memberikan pengertian, memberikan pemahaman tentang ketuhanan. Sedangkan itu merupakan salah satu kunci kesuksesan, baik keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Di antara 3 kunci ini, salah satu kita harus tahu untuk apa kita diciptakan. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ke Allah. Sedangkan anak ini mau bagaimana ibadah kepada Allah kalau dia tidak tahu Tuhannya, tidak tahu Allahnya? Maka penting sekali dimulai dari usia dini, dari usia tamin. Cek Syekh Nawawi tanara wajib bagi kolotna ngadidik ilmu tauhid. Wujud kidamba. Koyo bareng-bareng lah. Tabaruk ngalap barokah, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang min ahli aqaidil iman, min ahli sa'adah, min ahlil jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wujud kidamba ka fa
salatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu ayat sama qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalimah. Sifat yang mustahilnya yang 20. Adam kudus pana mumasalatul lil hawadisi ikhtiyaj ta'adud azun karohah jahlun mautun somamun amabakamun azizan karihan jahilan azizan karihan jahilan maitan asoma kama sidik mana tabdil famona kidib khianat kitman bilada. Sifat nu wajib di Allah 20 ditambah nu mustahil di Allah 20 jumlahna 40 ditambah nu wajib di rusul 4 jeung mustahil di rusul 4 8 40 ditambah 8 jadi 48. Sifat nu wenang di Allah hiji nyaeta ngadamel mungkin atawa teu ngadamel kana perkara anu mungkin eta sami bae pada wenangna jumlahna 49 ditambah sifat nu wenang di rusul hiji nyaeta sifat a'radul basyariyah sifat manusiawi jadi jumlah jamleh nepikeun bibir ka jebleh nepi eta sadayana 50 aqaidil iman anu wajib dipagahkeun ku urang ka anak urang. Masya Allah tabarakallah. Terus itu ya ditambah dewasa dan lain sebagainya. Bahkan hakul walid di keterangan yang lain hakul walid alal walad salasun. Hak sebagai orang tua terhadap anaknya ayat 3 nu kahiji khitan. Ayuh sina ismahu berikan nama yang baik ketika anak kita dilahirkan. Yang kedua khitan. Yang ketiga menikahkan. Idza adroka ketika anak kita sudah ada jodohnya. Maka ini termasuk sifat kekhawatiran. Ini min sunnani Rasulillah, termasuk sunnahnya baginda Rasul. Mana? Ketika kita punya anak perempuan, buru-buru nikahkan. Oh, katanya Ustaz, al-ajalah minasyaitan. Buru-buru itu termasuk daripada akhlak setan. Buru-buru itu termasuk watak setan. Illa tuh fi khamsati asya, terkecuali 5 perkara. Mana diantaranya? Ini ketika kita punya anak perempuan, buru-buru nikahkan. Itu. Dan seterusnya. Nah, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ini penjelasan daripada yang kelima. Ketika kita melaksanakan maksiat, harus buru-buru tobat. Karena itu buru-buru tobat, sifat ketergesa-gesaan bukan timbul daripada setan. Ketika kita punya hutang buru-buru bayar, itu pun buru-buru di situ bukan sifat terburu-buru watak setan. Termasuk kita punya anak perempuan buru-buru nikahkan, termasuk ketika tetangga kita, saudara kita meninggal, buru-buru dipulasara, buru-buru dirawat, buru-buru dirus, mandikan, kapankan, langsung sholat, langsung dikubur. Itu pun bukan buru-buru timbul daripada watak setan, melainkan min sunnani Rasulillah. Itu adalah timbul daripada kesunahan-kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komo ayeuna mah
Ker musim bencana, musibah di mana-mana. Di antaranya kemarin masih terngiang di telinga kita, terpampang di mata kita ketika kita melihat media massa menceritakan, menggambarkan, memberitakan bahwa telah terjadi gempa bumi di wilayah Cianjur. Banyak saudara kita yang meninggal dunia, ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang ngungsi, ya ratusan rumah yang hancur. Masya Allah, tabarakallah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagi kita nih yang tidak terdampak musibah, perbanyak istighfar. Bisi jeung bisi, komo orang mah aya di tengah kota DKI Jakarta, masya Allah, ya di Cianjur anu rumahna hararandap dia hancur. Komo di Jakarta mah gedung-gedung menjulang tinggi, masya Allah, termasuk kula di Burieun Setan City. Dalam Setan City rubuh, masya Allah, tegak usah docep. Kula maka timpai, masya Allah. Ribuan manusia kalau seandainya di Jakarta, beres gempa, dikirim banjir bandang. Namun di Jakarta, eta muara baru, muara kareng, muara karang, muara angke, ngalet ka dieu lah. Cek urang pantai teh, cek urang basisir, kula hayang noong, ulah urang darat bae noong ka kula cenah. Kula ge hayang nyaba, kos kumaha eta Monas, hayang nyaho Monas mah ge. Majar maneh aya di Jakarta cenah, kula hayang nyaho Monas kos kumaha. Coba eta. Lamun urang muara angke, muara baru hayang noong Monas, pengen ngelihat Monas, buat tuh sawah liam atuh. Kalalep kabeh. Apakah kita apalah takilun, apa kita tidak berpikir? Masya Allah, ya. Maka yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Maka ini anjuran, karena ini mengacu kepada yang 5 tadi, bahwa buru-buru ketika kita melaksanakan maksiat, buru-buru tobat. Apalagi nih sekarang lagi demam-demamnya nonton piala. Ayeuna jadwal sahayeuna. Waduh. Nonton piala dunia. Masya Allah. Termasuk kula, kula mau ngomongkeun batur. Termasuk kula masih hobi keneh nonton nu karar itu. Sepintas logika manusia, sepintas akal kita berpikir, ketimbang cuma nonton piala dunia doang kan. Teu dosa tenang. Awas tah. Lamun orang sampaikan sebuah permaksiatan dianggap tidak dosa, berarti nganggap halal. Iya bahaya dampaknya. Cuma main bola doang. Teu dosa. Cuma main catur doang ala kadar biasa, lain judi lain naon ya main. Teu dosa. Awas tah. Awas. Cuma main gapleh doang, kiuh-kiuhan, enggak main uang, bukan judi ini mah biasa. Enggak dosa, enggak apa. Awas. Jangan sampai. Karena ada keterangan hadis Rasul sahih, layak furu bil ma'siyah walaki yakfuru bitarkil hurmah. Manusia takkan termasuk ke dalam kategori golongan kufur hanya gara-gara nonton TV. Kufur tenang. Manusia mal kufur moal naeun hanya gara-gara ngomong ke batur. Gibah teh ngaranna. Moal kufur. Tapi walaki yakfuru bitarkil hurmah, manusia akan termasuk ke dalam kategori golongan kufur manakala meninggalkan adab jeung tata krama. Mana diantawisna adab jeung tata krama? Eta perkara maksiat dianggap lala wora, dianggap biasa-biasa saja. Kategorina lain asih deui. Lamun urang maksiat ngomongkeun batur asih. Ngegolim orang, nampolin orang tanpa ada salah, asih jatohna. Dorak teh bisa lebur ku taubat, lebur ku istighfar. Nonton piala dunia bisa lebur ku istighfar. Tapi lamun orang nganggap itu perbuatan tidak dosa, tidak maksiat, nah eta asupna julam geus kufur kumaha? Cek Allah, wala in kafartum
Inna azabi, masya Allah, tabarakallah. Rekumaha coba. Lah terus bagaimana nih Ustadz? Jangan runcing nih Piala Dunia, Di seneng kan ya Piala Dunia. Bagaimana? Nah ini cara. Bukan berarti tah nonton ya lain tuh. Kula betul tah nonton gitu. Eta mah bodoh. Hak prerogatif masing-masing. Karena secara pribadi saya juga masih senang sama saya juga. Cuma nih saya secara biar tidak terjerat kategori golongan kufur. Bagaimana? Ingkar di dalam hati bahwa kita sedang maksiat itu. Akui bahwa kita lagi maksiat. Kita nonton. Gusti, kula matari manasib menerima bahwa saya sekarang lagi bermaksiat. Tuh. Akui. Yang nggak boleh itu kita ingkar atas maksiat. Kalau ingkar atas maksiat bahaya. Tadi teh kufur hukuman lagi. Nah ini berat ya. Maka ini lagi musim Piala Dunia. Awas kita jangan terlena di zona nyaman. Kadang-kadang kita terlena di zona nyaman sehingga kita lupa aturan. Sehingga ada teman, rokok sebungkus yo siapa siapa? Rokok sebungkus awal nama rokok sebungkus. Aduh, nggak apa-apa Ustaz, cuma rokokan doang kok, bukan uangan, itu bukan judi katanya. Ih, awas kita ngomong gitu ta. Hei, kufur ya awas. Lamun ngomong nggak apa-apa cuma gitu dah. Kalau toh pun mau ingkar dalam hati, terima. Saya mau terima dosa. Tuh, siapa yang mau toh? Yo, pegang siapa nih? Sebungkusan. Tapi terima dalam hati bahwa saya lagi maksiat. Insya Allah selamat. Bisa ditutup dengan tobat. Ditutup ku istighfar, sholat 5 waktu. Habis insya Allah. Apalagi maka dianjurkan ya Seksi Hatimil Asom menyatakan bagaimana tuh wat taubatu minadz dzanbi idza farata. Buru-buru tobat bila mana kita telah melakukan maksiat. Bila mana terlanjur maksiat, setelah beres buru-buru tobat. Beres Piala Dunia beres contohnya. Waduh, mana yang menang, mana yang kalah, beres langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, Gusti abdi tadi parantos maksiat mugi Gusti ngahampura. Mana? Nah, iya dianjurkan ku baginda Rasul. Cek Rasul wa yaqulu. Mana tadi tuh? Nah ini cek Rasul, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. 100 kali. 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah ini anjuran dari Rasul. Ya minimal astagfirullahaladzim minimal. Ya syukur-syukur iya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, ini mah untuk menutup daripada permaksiatan kita, karena kalau kita melihat usia dunia sungguh sangat tua renta, sehingga wajar lempengan-lempengan bumi di mana-mana sudah pada mulai berubah, mulai pada bergeser karena dunianya sudah tua. Kita iwalti muhasabah, renungi diri, maka kita harus tahu untuk apa kita diciptakan, kepada siapa kita harus berpedoman, dan kemana kita akan dikembalikan. Ujung-ujungnya dijawab di penghujung surat Yasin, wa ilaihi turja'un. Bakal dikembalikan ke Gusti Allah, bakal menghadap Gusti Allah. Tinggal kita pikirkan bagaimana, apakah kita mampu menandangi pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur? Nah, apakah kita mampu menandangi siksaan di alam kubur? Apakah kita mampu melewati jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatifi, laksana bagaikan petir yang menyambar? Apakah kita nanti bisa menjawab ketika dihisab, diadili di pengadilan yang maha adil tentang apapun seluruh amal ibadah yang kita lakukan, seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan di alam dunia, itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah kalau kita berpikir ke arah sono, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makalah ke-21, wallahu a'lam bissawab. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, dijaga diraksa dari musibah dan bencana, sehingga kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahkan di dalam kehidupannya, dimudahkan dan dilancarkan dalam segi urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat kita, ditambah-tambah taufik dan hidayah kita, ditambah-tambah himmah ngaji kita, diberikan dan dianugerahkan kekuatan iman wal Islam kita, keimanan dan ibadah kita senantiasa selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.